Manaf Zubaidi yang berseteru dengan Kang Deddy Mulyadi berakhir berhadapan dengan hukum. Dulu penegak hukum, sekarang malah berhadapan dengan hukum ya. Haji Udin versus Haji Manap. Deddy Mulyadi terpancing emosi saat si kakek tua ex-jaksa komplain tidak terima saat bangunan liarnya akan digusur. Nggak kebayang sih aku mah, gimana arogannya saat masih muda si kakek ini. Pak, kalau demi kepentingan rakyat, saya tahu mencegah banjir, kami cuma melindungi orang. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi rakyat. Negara mana? Lu lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Bapak Asep. Iya. Saya Deddy, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini saya mau ini, Bapak rumah makannya itu, rumah makan apa namanya? Panisan, Pak. Rumah makan Panisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa nyewa tanahnya? Sewanya ke Pak Haji Manap. Haji Manap yang kemarin marah dengan saya. Iya. Bapak nyewa ke Pak Haji Manap berapa? Nyewanya itu 75 juta, Pak. Per tahun. Wih. 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sudah 5 tahun, Pak. Jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Ya. Berarti 200 ya 325 juta. Bapak aja. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat. Yang salah bukan Bapak, Pak. Yang salah itu yang nyewain ke Bapak mahal banget. Terima kasih, Pak. Bapak yang punya ini? Iya Pak. Bapak sewa juga? Sewa Pak. Berapa Bapak sewa? 90. Bapak tahu? Ya kita suratnya juga ada. Suratnya dari siapa? Dari Pak gimana? Pak Haji Manap. Ada suratnya sekarang? Ada. Nanti serahin ke saya ya. Oh, Pak Haji Manap tuh yang kemarin marah sama saya? Ya. Oh, Bapak tidak tahu bahwa ini tanah PJT? Nggak tahu Pak. Kan dari 2017 sudah ada bekas Indomaret. Kan Berarti si Bapak itu pertama dapat sewa dari Indomaret dulu. Enaknya si Bapak ini cukup gini aja. Ya. Udah punya gaji ratusan juta loh Pak. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. 2010. Iya, dibangun 15 tahun. Ini 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Aku telepon di rutenya. Saya bikin tim untuk mengaudit. Baik Pak. Ya, oke. Pertama kita gini. Sebentar. Saya nanti dengan Bapak rapat ya hari Kamis di kantor Pemda Kerawang. Yang keduanya nanti saya mengusulin audit terhadap para penyewa. Karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar Pak. Dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Berani ya nyewa tanah bukan pada pemilik tanah. Jadi itu Pak. Rumah makan Panisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa nyewa tanahnya? Sewanya ke Pak Haji Manap. Haji Manap yang kemarin itu, yang kemarin marah dengan saya. Oke. Bapak nyewa ke Pak Haji Manap berapa? Nyewanya itu 75 juta, Pak. Per? Wih. 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sudah 5 tahun, Pak. Sekaligus. Nah, waktu itu beberapa kali cuma sudah lunasi. Oh, udah lunas. Jadi Bapak kontraknya berakhir tahun berapa? Tahun 2020. Nah, Woi, jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat. iya. Kalau itu 375 juta, 325 juta lagi, si Bapak yang marah kemarin sama saya dapat sewaan tanah PJT itu dapat ya Allah 650 juta. Belum sebelah. Wah, dapat 900 juta ini. Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji Manap. Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per? Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? Satu tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke Bapak yang kemarin marah itu. Ya, Haji Manap. 90 juta ya? Setahun. Ini Bapak juga bosnya sewa juga? Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun.
luar biasa. Nggak usah kerja Pak, nggak usah kerja, nggak usah mikul, nggak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi Bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Manap yang marah kemarin itu. Sudah ada. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. 2010. Ya, 15 tahun. Ini berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15 sudah Hitunglah gitu. 10 kali 300 3 miliar tambah 5 kali 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar, Pak. Nah, itu kan ini kan tanah negara gitu. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Oknum yang merampas hak warga Jabar. Coba bayangin ya, rakyat kecil telat bayar pajak 1 bulan aja digedor. Tapi ketika ada oknum yang seenaknya nyewain lahan negara di pinggir sungai selama 15 tahun, seolah-olah itu tanah warisan, kita disuruh diam. Padahal uang miliaran rupiah itu seharusnya kembali ke negara, kembali ke masyarakat Jawa Barat, buat sekolah, buat irigasi, buat perbaikan jalan, buat kebutuhan rakyat. Tapi kenyataannya masuk ke kantong oknum, dan yang bikin sakit hati, bangunan itu berdiri di lahan PJT, sempadan sungai, jalur air yang penting buat mencegah banjir, tempat yang seharusnya steril demi keselamatan ribuan orang. Tapi apa yang terjadi? Diperdagangkan, dijadikan cuan tanpa rasa malu. Lalu ketika pejabat publik seperti Kang Deddy Mulyadi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah datang menegakkan aturan, tanya baik-baik, mana surat resminya? Ini lahan negara, bukan lahan pribadi. Yang terjadi bukan klarifikasi, tapi malah nunjuk-nunjuk, marah-marah. Serius, kalau lahan itu tanah pribadi kalian rela disewain orang lain selama 15 tahun tanpa izin? Kalau enggak rela ya, kenapa kita diam ketika lahan negara diperlakukan sembarangan seperti itu? Penertiban itu bukan soal benci, bukan soal sentimen. Ini soal menjaga hak publik, soal menjaga keselamatan sungai, soal menghentikan praktik yang merugikan negara, soal mencegah kerusakan yang nanti ditanggung rakyat kecil. Maka wajar kalau pejabat publik yang bertugas menindak penyalahgunaan aset negara berdiri di garda terdepan, berani mengungkap dan berani minta pertanggungjawaban. Karena kalau tidak ada yang berani menegakkan aturan, yang terabaikan itu selalu sama, kita warga Jawa Barat. Pak Hajinya katanya minta maaf. Iya, mau ketemu. Kapan bisa ketemu atau ya kapan? Oh, Pak Hajinya udah. Iya. Ini Pak Hajinya sudah meridokan. Udah, suruh dibongkar. Oh, Pak Hajinya sudah meridokan Iya. untuk dibongkar. Iya. Udah telepon sama saya Pak. Udah telepon. Cuma pengen ketemu sama Bapak. Oh ya udah, nanti kita ketemu, kita mah nggak ada masalah. mau termasuk Cici Pak yang itu bengkel. Ah. Kita ketemu Bapak. Oh, kenapa? Ya, dia mau menanyakan karena dia udah sewa. Ke siapa? Yang bengkel yang sebelah sana pada kemana Hah? kemana? Oh, Malah, enggak. Pak. Sewanya sudah ke PJT. Iya. Terus incinya? Terus dia kan punya tanah yang belakang untuk jalan. Jadi minta penjelasan dari Bapak. Penjelasan apa? Mau untuk keluar ke tolnya. Untuk keluar tolnya kan dia menggunakan. Ah. Harus seperti apa? Oh, bukan minta, nanti rencana kerjanya seperti Iya. apa. Iya. Tapi dia sudah mengakui bahwa itu tanah PJT. Iya, mengakui. Cuman Sebagian dia keluarnya sewa. mau gimana kalau Gitu. dia mau bikin jembatan kalau Ya nanti diizinkan. diatur, ya kita bikin aja nanti kita, kalau daerah aliran sungai ini sudah gede, ya kan, ini pinggir jalannya bisa dirapihkan kembali sesuai dengan fungsinya. Ya. Pinggir jalan bisa pakai taman, Tuh. sungainya bisa pakai jembatan, Tuh. jadi Kerawang Baratnya indah. Indah. Nanti sama keindahannya sama dengan Kota Bekasi. Betul. Kota Bekasi kan Begitu Kalimalangnya keluar dibuat taman sekarang. Tapi jangan lupa ini dibahas, Pak. Harus segera Mana? dibongkar. Yang mana? Bangli pinggir tol. Oh ya, semua kan hari Ya. ini kan kita mau rapat. Iya, Pak. Kita hari Ya. ini mau rapat untuk Ya. segera membenahi
3 hal. Ya. 1, membenahi jalan nasional. Ya. Agar jalan nasional itu rapih. Betul. Nanti seperti jalan provinsi. 2, membenahi daerah aliran sungai Ya. yang BBWS dengan PJT agar rapi. Yang ketiganya, membenahi jalan-jalan yang jasa marga, yang gerbang-gerbang tol. Betul. Saya ingin gerbang tuh rapi. Betul, Pak. Di Jawa Barat ini setiap gerbang tol kumuh. Kumuh, benar, Pak. Terus Karena Bangli. aliran dari internetnya juga jangan sampai ke kampung Terus kita, Pak. gini, Pak. Ha-ha. Jadi kalau hujan Ah. gede air Ngomong juga ke PLN Ha-ha. yang menempati Bangli, terutama Kerawang Barat, Ha. jangan dikasih aliran listrik sama air bersih, Ya Pak. seharusnya persyaratan pasang listrik itu harusnya ada ketika kepemilikan rumah. pelaksanaan pembongkaran, Pak, saya ditelepon, Nak. PLN, Nak? Oh, termasuk ini tadi. Tapi PLN tuh aneh. Oh, Kalau kita membangun rutilahu, ya. kemudian rutilahunya di bawahnya bukan tidak punya alas hak, Ya. tidak ada sertifikatnya, mereka nggak mau pasang listrik. Nah, itu. Tapi yang pinggir tol mau. Aneh, Pak. Gitu. Siapa sebenarnya Manap Zubaidi ini? Beberapa waktu lalu sempat viral karena perdebatan antara Manap Zubaidi ini yang disebut-sebut netizen adalah mantan jaksa berseteru adu mulut bersama Gubernur Jawa Barat yakni KDM. Kita bongkar di sini, guys. Menurut berita yang beredar, sosok pria parubaya ini mendadak menjadi sorotan publik setelah video perdebatan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi viral karena menolak pembangunan yang berdiri di atas lahan PJT ini dibongkar petugas. Dan yang semakin membuat penasaran publik, beberapa warga menyebut jika Manap Zubaidi ini merupakan mantan jaksa. Belakangan terakhir dibongkar kedoknya oleh KDM Gubernur Jawa Barat karena ketahuan menyewakan lahan PJT kepada pengusaha ataupun warga seharga 70 hingga 90 juta per bulan. Gila nggak tuh Manap? Saat berdebat dengan KDM, Manap Zubaidi terlihat memakai masker putih, batik merah muda, dan topi bertuliskan KKN UBP Karawang. Menurut berita yang beredar, selain mantan jaksa, Manap Zubaidi juga dikabarkan merupakan salah satu pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan, salah satu kampus swasta ternama di Karawang. Pantau juga di akun Instagram, Manap Zubaidi merupakan salah seorang pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang periode 2025-2030 yang dilantik pada 27 Agustus 2025 lalu. Sementara dilansir dari Tribun News, Manap Zubaidi ini pernah diberitakan oleh situs berita Liputan 6 pada Desember 2001 dengan judul Akbar siap dijadikan tersangka kasus Bulog. Tidak hanya itu, kemudian judul berita pada Desember 2001 dengan judul Tim Kejagung Pemeriksa B.J. Habibie berangkat ke Jerman. Ada dia di situ ya. Dalam berita tersebut tertulis direncanakan tim yang dipimpin Manap Zubaidi itu akan memeriksa Habibie selama 3 hari di kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar RI di Jerman. Langkah tersebut terpaksa diambil setelah mantan Menteri Riset dan Teknologi era Orde Baru beberapa kali menolak panggilan Kejaksaan Agung. Adapun kasus tersebut menyangkut dugaan korupsi di Bulog yang merugikan negara Rp 40 miliar rupiah pada awal tahun 2000. Gimana pendapat kalian guys bahwa jejak digital tidak bisa dihilangkan? Ternyata Manap Zubaidi ini sosoknya lumayan terkenal juga ya, beritanya di belakang-belakang itu. Ternyata sosok bapak ini bukan sosok yang mentah-mentah, pengalamannya cukup luas banget ya di dunia perpolitikan dan juga tentang keuangan-keuangan ya. Cukup jago juga bapak ini ya. Ya, ini peristiwa yang sangat melanggar hukum sebenarnya, tapi terkesan lucu ya teman-teman. Manap Zubaidi sudah tahu bahwa dia itu bersalah, mendirikan sebuah bangunan di atas tanah PT yang milik negara dengan bangunan yang kemudian disewakan kepada orang lain. Ini sebuah tindakan yang sangat melanggar hukum teman-teman. Jadi memperkaya diri ya teman-teman. Dan dia nggak merasa bersalah, malah ngotot ke Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Aduh. Dan hari ini Manap Zubaidi berhadapan dengan hukum. Lucu nggak? Dia sebagai mantan jaksa, di mana dia adalah seorang penegak hukum, sekarang malah dia kena hukum nih. Ya, akhirnya dia ngemis minta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi itu. Minta maafnya sampai sujud nggak tuh teman-teman ya. Kita baca beritanya dari Bangka Pos. Sosok Manap Zubaidi, pensiunan jaksa ngamuk, bisnis ilegalnya dibongkar KDM, dapat 400 juta setahun. Bayangkan 400 juta setahun, boy. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam setahun itu omsetnya bisa 100 juta karena bangunannya banyak ya teman-teman. Ya, kita baca dulu. Dulu sosoknya yang disekani sebagai penegak hukum, namun kini Manap Zubaidi malah justru berhadapan dengannya. Ya lucu kan, dia seorang mantan jaksa, di mana dia adalah orang yang menegakkan hukum, malah dia terkena hukum. Memang orang-orang yang mempermainkan hukum adalah orang-orang yang mengerti hukum ya teman-teman. Manap Zubaidi sempat marah dan menolak bersalaman dengan Deddy Mulyadi. Mendadak dari sorotan. Di balik amarahnya terbongkar bisnis ilegal bernilai miliaran loh ya. Bernilai miliaran dari lahan negara yang ia sewakan. Wong tanah PC, tanah milik negara kok digunakan untuk kepentingan pribadi. Mana sudah itu ngotot malah sama Kang Deddy Mulyadi. Wah, gokil.
Kakek-kakek yang berani mendamret Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata pensiunan jaksa. Dikabarkan kini ia memiliki bisnis ilegal. Kini lahan yang menjadi penghasilannya dibongkar Deddy Mulyadi yang dikenal dengan sebutan KDM. Dia ngamuk, menepis tangan hingga menolak menjabat tangan KDM. Bayangkan Pak, sampai menepis tangan Kang Deddy Mulyadi Pak, bayangkan Pak. Aduh, Bapak seenaknya aja, ini negara kata kakek ya. Saya juga menjalankan tugas negara, saya juga negara, tegas KDM. Saya harus dilindungi negara kata kakek. Saya juga melindungi rakyat dari banjir, rakyat kebanjiran. Di sini nggak bisa nyawah 20 hektar kata Deddy Mulyadi. Si kakek tetap ngotot bahwa cara yang dilakukan pemerintah dalam membongkar bangunannya adalah salah. Ini kan lucu ya teman-teman. Orang dia yang salah mendirikan sebuah bangunan di atas tanah PD, tidak di atas tanah negara, milik negara. Ya demi kepentingan pribadi, demi keuntungan pribadi, kok malah menyalahkan pemerintah yang jelas-jelas KDM ingin membongkar itu demi kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan bersama. Ini kan lucu ya teman-teman. Aduh. Jadi mulai dipertanyakan IMB, jadi Mulyadi pun kemudian membuat kakek itu tak lagi berkutik, teman-teman. Mampus loh. Ya, orang-orang seperti ini harus memang dihajar lah teman-teman, ditertibkan lah. Jangan sampai orang-orang ini berkeliaran nih, mafia-mafia seperti ini, saya katakan dia mafia, harus diaturkan, harus ditertibkan, bahkan harus dipenjara ya teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi dipertanyakan IMB miliknya, ada IMB, saya nanya, berarti Bapak melanggar aturan, hak ada IMB-nya, nggak boleh, kan dilarang membangun bangunan di atas sepadan sungai, kata Kang Deddy Mulyadi. Saya sudah minta IMB tapi oleh Pemda tidak dikeluarkan, kata kakek. Ya jelas tidak dikeluarkan, itu tanah PJ ya teman-teman. Rupanya kakek tersebut bernama Manaf Zubaidi, seorang pensiunan jaksa yang kini berbisnis ilegal di Karawang, Jawa Barat. Alih-alih protes bangunan yang telah dia sewa dibongkar begitu saja, ternyata Haji Manaf lah yang menyewakan ruko-ruko tersebut. Hal ini terungkap sendiri oleh dua penyewa ruko dari Haji Manaf. Saya kemarin didamret sama bapak-bapak yang punya ruko yang mau dibongkar jaringan sungainya, jaringan di bawah kewenangan PJT. Teman-teman ya, ternyata ini bapak yang tampan yang punya Ratu Penyet sewa-sewa sama siapa? Tanya Kang Deddy Mulyadi. Pak Haji Manaf, akui pemilik rumah makan. Yang kemarin marah sama saya, berapa sewanya? Tanya Kang Deddy Mulyadi. Ia mengaku menyewa ruko dari Haji Manaf sebesar 90 juta per tahun. Bayangkan teman-teman, 90 juta per tahun. Dan itu hanya satu ruko, sedangkan di situ ada ruko-ruko yang mewah, yang agak mahal lah pastinya teman-teman. Ya, akhirnya Manaf terkena hukum, padahal dia adalah seorang penegak hukum, seorang jaksa dulunya. Ya emang orang-orang yang mempermainkan hukum itu adalah mereka yang mengerti hukum ya teman-teman. Kita kawal terus ya, jangan sampai orang kayak Manaf Zubaidi ini lolos teman-teman. Ya, itu aja konten hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.